Ustadznya gambarnya nggak ada. Yang tersembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyama. Ya, kita enggak membacanya faz. Begitu juga fa iza qadaitum, fa iza, lembut sekali zalnya. Kalau agak keras kita bacanya nanti dia bergeser kepada zai ya. Fa iza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Nah, kita ulang-ulang. Idgham ma'al gunnah, tanwin ketemu dengan waw. Dan sebelumnya tadi fadhkurullah. Allah itu kita baca tebal karena dia tafkim. Bila ada bacaan lafzul jalalah atau lafaz Allah, kemudian sebelumnya bertanda harokat fathah atau dhammah, ya baris depan atau baris di atas bunyi a atau u, maka Allahnya kita baca tebal atau tafkim. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Qu'udan sama tadi dengan qiyaman wa qu'udan, sama idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Ya, kita ulang-ulang. Wa 'ala, ya matabi alim, junu matabi waw, wa 'ala junubikum, wa 'ala junubikum. Ya, kita enggak ada yang kita tahan sama sekali ya. Kum langsung. Fa iza ma'nantum. Kalau huruf qalqalahnya sukun di tengah kalimat atau tengah kata, qalqalahnya tidak terlalu keras pantulannya, tapi sedang saja. Fa iza qalqalah ko ba jim dal. Bila huruf qalqalah itu sukun, kalau sukunnya di tengah kata atau di tengah kalimat, maka qalqalah sughra, yaitu kita pantulannya tidak terlalu keras. Tapi kalau sukunnya karena wakaf atau karena memang kita wakaf atau memang sudah berhenti di ujung ayat, maka qalqalahnya qalqalah kubro atau besar, pantulannya bunyi qalqalahnya lebih jelas, seperti lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Tapi kalau di sini dia agak lebih tidak terlalu keras ininya bacanya qalqalahnya. Ya. Wa iza ta'manantum fa'aqimus shalah. Ya, tamar butoh kalau dia sukun dia menjadi ha besar. Wa iza ta'ma, ya, ma, fa iza ta'manantum, nan, ya, nun sukun ketemu dengan ta adalah huruf pertama dari salah satu huruf yang 15 ikhfa kiki. Ta, sa,
jim, dal, zal, zai, sin, shim, sod, bod, o, do, fa, qaf, kaf. Itu bila salah satu dari huruf yang 15 tersebut terletak setelah nun sukun atau nun sukun, nun mati disambut. Ya, kalau bahasa letterleknya kita dulu belajar kampung, bila ada nun mati atau baris dua disambut, disambut oleh ta atau huruf ikhfa, maka dia adalah ikhfa hakiki. Kemudian tumnya, ya, tumnya mim sukun ketemu dengan huruf selain daripada mim dan ba, namanya izhar safawi. Bacanya tidak didengungkan, tapi hanya dijelaskan saja mim sukunnya. Jadi tum, ya, bibir kita terkatup, tum. Fa iza ta'ma'nantum fa'aqimus shalah. Kalau kita wakaf, maka lam itu yang tadi panjangnya 1 alif, boleh panjangnya lebih dari 1 alif sampai dengan 3 alif. Nah, dia berubah menjadi mad arid sukun atau mad arid lis sukun. Kemudian ha-nya kita baca sukunnya ha besar. Ya. Fa'aqimus shalah. Ke dalam larinya. In bila ada nun sukun atau mim, bila ada nun atau mim yang bertasdid atau ada tanda tasdid di atasnya, maka dia adalah gunnah atau tajibul gunnah atau wajibul gunnah, artinya wajib berdengung. Inna sholata kanat, ya, tanya kita letuskan karena dia termasuk huruf khamas atau huruf mahmus. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaba. Boleh kita berhenti kitaba. Maka timbul hukum baru yaitu mad iwad. Baris 2 dibaca 1, ya. Kita panjangkan 1 alif atau 2 harakat. Alal mu'minina kitaban mauquta kitabam, nun sukun atau tanwin ketemu dengan mim atau ya wa mim nun idgham ma'al gunnah. Wala tahinu, wala mad asli, mad tabi'i alif, tahinu nunya mad tabi'i waw. Wala tahinu fi ba'tigha'il qawm fi ba'tigha qalqalah, ya, fi ba'tigha mad wajib, ya, mad wajib panjangnya belum 5 harkat atau 6 harkat. Fi ba'tigha il qawm. Nah, qaumin itu qaumi, kalau kita berhenti timbul mad, namanya mad lain atau mad lain. Kalau kita boleh membaca mad, ada di kampung kita lu mad lain, nah, dibacakannya atau mad lin. Secara ilmu tajwid namanya mad lin. Ya. Ibtigha'il qaum, boleh 1 alif atau 2 harkat sampai dengan 3 alif atau 6 harkat. Ya. Kalau kita panjangkan lebih dari 2 harkat, dia akan merubah hukumnya menjadi mad arid lis sukun. Tapi ada juga sebagian ahli tajwid mengatakan walaupun dia dipanjangkan sampai dengan 3 alif, tetap namanya mad lain atau mad lin.
Tapi sebagian dari ahli tajwid mengatakan, oh enggak, dia berubah namanya menjadi mad arid lis sukun. Kita sepakat saja karena dia tidak berasal dari mad. Nah, kan kalau mad itu mad panjang, arid datang, sukun mati. Nah, ini kita tetap aja konsisten pada mad lain atau mad lin ya. In takunu tadi di atas sudah nun sukun ketemu dengan ta, ikhfa hakiki. Ikhfa artinya menyembunyikan atau menyamarkan bacaan nun sukun kepada huruf yang menyambutnya atau huruf ikhfa hakiki yang sesudahnya. Di sini adalah ta. Ya. Jadi bacanya in takunu ta'lamuna fa innahum fa in ya tajibul guna atau wajibul guna fa in fa mahmus atau khamas ya. Nah, ini jelas-jelasnya fa innahum, humnya mim sukun ketemu dengan huruf selain daripada mim dan ba, namanya izhar safawi. Dibacanya tidak berdengung tapi mim sukunnya kita jelaskan. Jadi ya izhar itu zahir jelas, apanya yang jelas mim sukunnya kita jelaskan dulu. Kenapa? Karena dia huruf bibir jadi terkatup bibir kita. Wa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Itu mad arid lis sukun atau mad arid sukun. Mad artinya panjang. Mana madnya? Mad tabi'i waw. Mana aridnya? Nun. Kemudian nunnya kita sukunkan juga. Jadi terjadi dua sukun. Maka panjangnya boleh sehabis suara atau sehabis nafas kita. Tapi yang umum adalah 3 alif atau 6 harkat. Tapi seandainya kita bacanya tidak sampai 3 alif juga betul. Ta'lamun juga boleh. Jadi antara 2 alif sampai dengan 3 alif kita boleh memanjangkannya. Atau juga nafas pun kita bisa kalau dengan irama. Watarju ro itu kalau ro berbaris atau bertanda harokat dhammah atau fathah, ro-nya dibaca tebal atau tafkin atau dia disukunkan. Sebelum ro sukun itu ada dhammah atau fathah atau ro-nya disukunkan dimatikan oleh fathah atau dhammah, maka ro-nya kita baca tebal. Taru ya. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Minallah ya, tadi sudah di atas. Kalau saya belum lafaz al-jalalah itu atau lafaz Allah, tanda bacanya fathah atau dhammah, maka Allahnya kita baca tafkim atau tebal. Minallahi ma la yarjun. Ma la sama mad asli yaitu mad tabi'i alif. Wa kana Allahu aliman hakima. Ya, itu ain di tengah tenggorokan baca. Ali, jangan ya, jangan di nya saja tapi aliman hakima. Man tanwin ketemu dengan ha, salah satu huruf tenggorokan atau huruf halqi, namanya izhar halqi. Bacaannya tidak boleh berdengung, hanya dijelaskan saja aliman. Jadi mannya jelas man ya. Aliman hakima, manya mad iwat ya. Mad iwat itu ya baris 2 dihilangkan 1 kemudian dipanjangkan satu alif atau 2 harkat.
Inna anzalna ilaikal kitab. In tajibul guna atau wajibul guna. Nanya mad jaiz. Ya, mad jaiz panjangnya boleh 5 harkat atau 6 harkat. Mad jaiz. Ya, lebih pasnya kita baca 6 harkat atau 3 alif. Kemudian anzal. Nun sukun ketemu dengan zai. Zai adalah salah satu dari huruf ikhfa hakiki. Jadi nun sukun disambut oleh zai atau ketemu dengan zai. Bacaan nun sukunnya kita dengungkan. Kemudian nun sukun disembunyikan ke dalam zai. Jadi bacanya anzal. Jadi bukan anzal, anzal bukan, tapi langsung kita sembunyikan nun sukunnya ke dalam zai. Anzal, ya. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq, ya. Bil haqq. Ini kalau kita berhenti atau wakaf pada bil haqqi, maka qalqalahnya menjadi qalqalah kubro, ya, karena kita wakaf. Kemudian cara membacanya bil haqq. Jadi hanya ditasdidkan dulu kepada qaf, ya. Bil haqq. Kalau kita bacanya bil haqq, salah. Karena qafnya tidak sukun atau tidak mati. Dia bertasdid. Jadi bil haqq. Nah, tasdidkan dulu ha kepada qaf, baru qafnya disukunkan. Bil haqq, ya. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas. Litah ya, dipedaskan hanya. Litahkuma bainan nasi bima arakallah. Bima tadi sudah ada di atas, mad jaiz. Aro panjang satu alif, mad tabi alif. Kallahu tafkim, ya, Allahnya tafkim, sudah kita jelaskan di atas. Wala takul lil khainina khasima. Wala takul, nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf ro atau lam, maka nun sukun atau tanwinnya kita masukkan pada ro atau lam yang sesudahnya. Kalau di sini kun ketemu dengan lam, kita masukkan bacaan nun pada lam. Wala takul, ya. Wala takul lil khainina khasima. Khasima, ya, so. Itu Bapak dan Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan yang kita ulang-ulang. Jadi nun sukun atau tanwin, mim sukun atau tanwin itu sudah kita murojaah, kita ulang-ulang sebelum kita tambah dengan yang baru. Karena masih banyak sekali, apalagi nanti di makhraj. Jadi kalau kita masakkan atau matangkan satu-satu, nanti tanggung semua. Jadi saya berharap ya nun sukun atau tanwin dengan 5 hukumnya kita sudah kita kuasai dengan baik, sehingga kita untuk melangkah pada yang berikutnya kita nggak banyak beban kita menghafal. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu walaupun yang sudah tua, ya kita sudah sama-sama tua, saya harapkan itu kita hafal, kita ulang. Kenapa? Bukan untuk ilmunya saja, tapi untuk melatih otak kita biar kita nggak cepat pikun. Dengan kita menghafal, insya Allah kita nggak cepat pikun. Jadi mudah-mudahan dengan mengulang-ulang bacaan ayat suci Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran,
Allah memelihara otak kita dari cepat pikun. Dan mudah-mudahan sampai ajal saja menutupnya nanti kita masih bisa beribadah dengan baik dan tidak kelupaan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin begitu. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf kalau tadi ada yang ditanya kenapa, itu adalah semata-mata kita untuk mengulang, ya mengulang biar kita tidak lupa. Dulu kita sudah belajar semua, sudah kita pelajari, tapi ada yang sempat mengulang, ada yang tidak mengulang-ulang. Kalau yang masih mengulang-ulang, setidak-tidaknya bacaannya masih ingat, walaupun namanya tidak ingat, tapi bacanya masih ingat. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mengingat kembali nama atau hukumnya atau ketentuannya. Dengan begitu, kita dapatnya banyak. Pahala baca Al-Qur'annya dapat, kemudian bacaannya jadi lebih benar, dan kita tidak cepat pikun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan.